Penampilan buruk 3 kiper pelapis timnas Indonesia. Apakah Sintayong akan andalkan Martin Paes di Piala AFF 2024? Mau tidak mau, FIFA pastikan Bahrain harus tetap main di GBK. Kalau tidak, siap-siap kalah WU. Selebgram Bahrain yang ina lagu kebangsaan akan terbang ke Indonesia. Mau cari bukti bahwa Indonesia tidak aman. Hati-hati, dia mau cari kesalahan. 3 bek timnas ini terancam absen karena cedera. Akankah STY akhirnya panggil Elkan Bagot? Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Kiper timnas Indonesia Martin Paes tersedia untuk bisa main di Asian Cup atau AFF. Martin Paes telah menganggur usai FC Dallas menutup musim 2024 per 20 Oktober kemarin. FC Dallas yang mengakhiri musim dengan finish di peringkat ke-11 klasemen. Hal ini membuat mereka gagal lolos ke playoff MLS yang akan digelar Oktober dan Desember. Akun media sosial FC Dallas pun sudah mengucapkan terima kasih kepada fans dan siap bertemu kembali pada 2025 mendatang. Kondisi ini membuat Martin Paes bisa beristirahat panjang sisa 2024, yaitu November hingga Desember, dan juga Januari 2025 hingga musim baru lagi dimulai. Tentu ini kabar bagus buat pasukan Sintayong, karena kita masih memiliki 2 laga kualifikasi Piala Dunia di GBK nanti pada November, yaitu melawan Jepang dan Arab Saudi. Selanjutnya Martin Paes juga tersedia untuk timnas Indonesia di Asian Cup atau AFF 2024. Kompetisi antar negara ASEAN itu akan dihelat pada 8 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Meski tersedia, Martin Paes belum tentu bisa dipanggil timnas Indonesia. Melalui Ketua Umum PSSI Erick Thohir sebelumnya mengindikasikan akan menurunkan timnas U22 untuk mengarungi turnamen ini, sehingga Martin Paes yang kini berusia 27 tahun tidak akan masuk kriteria tersebut. Di sisi lain, Sintayong juga belum fokus memikirkan turnamen ini, karena lebih memilih konsentrasi membuat timnas Indonesia melalui putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun sangat masuk akal ketika timnas Indonesia kelak memanggil Martin Paes di Asian Cup 2024 karena 3 kiper pelapisnya di Liga 1 yang penampilannya kurang konsisten. Kiper utama Borneo FC sempat melakukan blunder pada pekan keempat Liga 1 hingga mendapatkan kartu merah. Hingga pekan ke-8 kemarin, Nadio juga sudah kebobolan 4 gol dari 6 laga yang sudah dijalani. Seperti halnya juga Adi Satrio saat membela PSIS Semarang menjamu Persija Jakarta, yang juga melakukan blunder saat mencoba menyapu bola lini pertahanan. Ia malah melakukan pelanggaran kepada Gustavo Almeida hingga membuat wasit mengusirnya. Catatan performa ini juga tak baik ketika mengetahui PSIS gagal menang di 5 laga terakhir. Di sisi lain, Hernando Ari justru kehilangan tempat utama di Surabaya. Paul Monster kini lebih mempercayai Andika Ramadhani di bawah Mistar gawang baju hijau di 4 laga terakhir. Walau berlabel timnas, Hernando kini hanya masih punya 4 kali penampilan di Liga 1. Berdasarkan alasan-alasan di atas, masuk akal jika Martin Paes masih akan menjadi penjaga gawang timnas Indonesia bahkan ketika di Asian Cup nanti. Jadi apakah kalian setuju jika Paes diturunkan ke Piala AFF atau yang sekarang berubah menjadi Asian Cup? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Menteri Pemuda Olahraga Dito Aritejo memberikan perkembangan terkini mengenai laga timnas Indonesia melawan Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui timnas Indonesia dijadwalkan akan menjamu Bahrain pada 25 Maret 2025 dalam putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Pertandingan ke-8 di grup C laga itu akan direncanakan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Namun Federasi Sepak Bola Bahrain menolak bermain di Indonesia. Mereka mengaku mendapatkan ancaman dari netizen Indonesia. Menurut Deto, dengan jaminan yang diberikan AFC bahkan FIFA seharusnya tidak mengabulkan keinginan Bahrain agar lokasi laga dipindah ke luar Indonesia. Jadi jika Bahrain ogah bermain, Indonesia akan tetap menang WU. Klaim Bahrain mengenai ancaman yang mungkin didapatkan saat bermain di Indonesia seperti mengada-ngada. Dito pun menyebut dari Timur Tengah itu harus siap kalah WU jika tidak hadir di Indonesia. Dito pun berujar, ya pokoknya kalau Bahrain, saya bersama Ketum PSSI telah memberikan statement resmi. Kami menjamin Bahrain ketika bermain di Indonesia tidak akan ada ancaman dan keamanan pasti terjamin. Jadi klaim-klaim dari Bahrain yang mengatakan tidak ada rasa aman bermain di Indonesia, kita pastikan tidak ada potensi ancaman atau keamanan yang membahayakan. Jadi seharusnya tidak ada alasan dan FIFA pastikan pertandingan tetap di Indonesia. Harus di Indonesia, kalau tidak mereka kalah. Tandas Dito Aritejo.
Selebgram Bahrain Naomi memberikan kodenya bahwa dirinya akan terbang ke Indonesia. Hal ini dirinya isyaratkan melalui via Instagram story-nya. Ia mengunggah potret mengenakan kacamata hitam dan bantal di leher. Ia kemudian menambahkan emoji bendera Indonesia dan mata cinta. Turut terlihat pula emoji pesawat dengan tulisan berbahasa Arab. Dirinya seperti mengabarkan sedang berada di bandara. Andai benar terbang ke Indonesia, entah apa niatnya, sebab ia belum lama ini mengejek kekalahan timnas Indonesia atas Cina. Bisa jadi kedatangan Naomi ke Indonesia adalah mencari kesalahan untuk menimbulkan stigma bahwa Indonesia tidak aman seperti yang dituduhkan Federasi Sepak Bolanya. Naomi sendiri memiliki 691.000 followers di Instagram pribadinya. Jadi apabila selebgram satu ini mendapatkan kejadian yang tidak mengenakan di Indonesia, bisa jadi bahan bagi Bahrain mengadu ke AFC. Untuk mengabulkan satu permintaan seperti diketahui, Bahrain FC sedang memohon ke AFC agar pertandingan tandang melawan timnas Indonesia tidak digelar di Indonesia tetapi di tempat netral. Bahrain FA mengeklaim Indonesia tidak aman bagi para pemainnya setelah mendapatkan serangan cyber lantaran menahan imbang 2-2 skuad Garuda dengan bantuan wasit. Laga misteri kelima antara Indonesia versus Jepang memang masih akan digelar pada pertengahan bulan November 2024. Namun banyak pihak sudah memprediksi susunan pemain yang kemungkinan akan dipanggil oleh Sintayong guna menjamu tim berjuluk Samurai Biru. Salah satu sektor yang cukup menjadi sorotan adalah lini bek tengah. Melansir dari laman resmi PSSI, beberapa pemain sektor bek tengah timnas Indonesia terancam absen saat Garuda menghadapi Jepang nanti. Ketiga tersebut adalah J.I. Jordi Amat dan Justin Hubner. Untuk Justin Hubner dan Jordi Amat sendiri, kemungkinan besar keduanya masih dalam tahap pemulihan usai sempat absen dalam laga sebelumnya melawan Cina. Jordi Amat diketahui menerima cedera paha yang membuatnya harus menepi dan meninggalkan skuad lebih cepat jelang lawan Cina kemarin. Sementara Justin Hubner juga masih dalam tahap pemulihan cedera ankle yang membuatnya absen dalam laga melawan Bahrain dan juga Cina. Di sisi lain, J.I. masih bertanyakan statusnya apakah bisa main atau tidak saat melawan Jepang. Melansir dari laman resmi AFC, bek turunan Indonesia Belanda itu menerima 2 kartu kuning saat laga melawan Cina, setelah sebelumnya menerima kartu kuning saat laga ronde ketiga. Jika dirinya terkena akumulasi kartu, maka dipastikan Jai akan diabsenkan saat menjamu Jepang. Kondisi kemungkinan absen 3 pilar di lini belakang timnas Indonesia membuat Sintayong sedikit kekurangan opsi di lini belakang. Hal ini membuat setidaknya hanya 2 bek tengah murni yang tersisa di skuad Garuda, yaitu Rizky Ridho dan Wahyu Prasetyo. Meskipun ada nama Muhammad Ferrari dan juga Michel Gers yang juga merupakan bek tengah, namun timnas Indonesia juga masih kekurangan bek tengah dengan spesialis kaki kiri seperti Justin Hubner. Sebenarnya Sintayong masih memiliki opsi lain dengan memanggil kembali nama Elkan Bagot yang juga merupakan bek kiri dengan spesialis kaki kiri. Melansir dari laman Transfer Market, bek keturunan Indonesia Inggris ini memang sudah lama ditepikan oleh Sintayong diakibatkan rumor yang kurang harmonis di antara keduanya. Elkan Bagot disinyalir mengabaikan pemanggilan ke skuad timnas U23 beberapa waktu lalu. Namun melihat kondisi saat ini, akankah Sintayong akan melunak dan akhirnya memanggil Elkan Bagot? Tentunya hal ini patut ditunggu mengingat Elkan Bagot juga menjadi salah satu beberapa pemain yang pernah menghadapi Jepang di gelaran Piala Asia kemarin. Kala itu timnas Indonesia harus takluk dengan skor 1-3 di laga terakhir grup D.